Jadi bab yang ke-24 dalam kitab Tanbihul Ghafilin menjelaskan tentang keutamaan fakir dan miskin. Baik, sebelum kita masuk pada hadis yang pertama, kita telaah terlebih dahulu mana orang yang fakir dan mana orang yang miskin. Di dalam kitab fikih dijelaskan kategori orang miskin adalah orang yang punya penghasilan tapi penghasilannya tidak mencukupi kehidupannya. Itu kategori orang miskin. Nah, kategori orang fakir adalah orang yang tidak memiliki penghasilan. Boro-boro nyukupin penghasilan saja tidak punya. Jadi fakir dan miskin itu tingkatannya lebih tinggian miskin daripada fakir. Itu kaidah fikih. Biar lebih sempurna, Ustadz orang kaya itu yang bagaimana gitu. Kalau dalam kaidah fikih, orang kaya adalah orang yang punya penghasilan. Penghasilannya cukup untuk 1 bulan, untuk tanggal 1 dan 2, makanan dan minuman kehidupannya masih ada. Itu kategori orang kaya. Kira-kira ibu di kulkas masih ada sayur mayur kagak? Masih. Beras masih ada kagak? Masih. Bumbu dapur masih ada kagak? Masih. Alhamdulillah, hari ini yang datang adalah orang-orang kaya. Itu kategori fikih. Tapi kan kalau di Jakarta pengennya ngakunya orang itu menurut kaidah fikih. Biar kita tahu mana yang harus didahulukan. Fakir atau miskin. Nah, di sini kita bahas tentang babun fadhailul fuqara wal masakin. Bab tentang keutamaan orang-orang fakir dan orang-orang miskin. Alhamdulillah, orang fakir dan miskin oleh Abu Luwais As-Samarqandi diperhitungkan dalam kitabnya. Karena Ustadz cek tidak ada babun agnia, bab tentang orang-orang kaya, tidak ada. Bab tentang keutamaan orang-orang kaya ini kagak ada. Nah, berarti Abu Luwais As-Samarqandi memperhitungkan dan memperhatikan tentang keutamaan orang fakir dan miskin. Qala al-faqih, berkata Imam Abu Luwais As-Samarqandi, hadatsana Abu Bakar, diceritakan dari Abu Bakar Al-Jarjani, hadatsana Ahmad bin Abdullah, diceritakan dari Ahmad bin Abdullah, an Salim bin Abi Salim, dari Salim putranya Salim, an Kharijah dari Kharijah bin Mus'ab putranya Mus'ab, an Zaid bin Aslam dari Zaid bin Aslam, an Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, sumbernya dari Anas bin Malik. Hadis ini sahih. Qala ba'asal fuqara ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Diutuslah seorang utusan yang mewakili orang-orang fakir dan miskin. Diutus untuk menemui baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah bertemu dengan Rasulullah, utusan tadi berkata, "Ya Rasulullah, inni rasulul fuqara." Saya adalah utusan orang-orang fakir miskin ilaika untuk menemuimu. Faqala marhaban bika. Selamat datang buat engkau. Waman ba'atsa minhu indahum, dan selamat juga kami sampaikan, kata Rasulullah, kepada orang-orang yang memutus engkau. Jita min inda qaumin ahabuhullah, yaitu orang-orang
yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuh, satu kita dapat interpoin. Jadi dicintai Allah tuh nggak harus rajin ibadah, nggak harus rajin sodako, nggak harus pergi haji. Kita fakir dan miskin saja sudah dicintai sama Allah. Beruntung nggak Bu? Beruntung. Beneran. Kalau beruntung pengen kaya apa pengen miskin? Ya udah. Biasanya nggak konsisten jawabannya. Jadi kita sudah diberikan fakir dan miskin saja oleh Allah. Kita sudah dicintai sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala ya Rasulullah. Utusan tadi berkata kepada Rasulullah. Innal aghniyai qad dahabu bil khair kullihi. Sesungguhnya beruntung ya Rasulullah, orang-orang yang kaya lebih dahulu mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan kita orang-orang miskin. Hum yuhijjuna wa la nuqaddir alaih. Mereka orang kaya pada bisa pergi haji, wala nuqaddir alaih, akan tetapi kami orang fakir dan miskin kagak bisa pergi haji. Benar. Yatasaddaquna wala nuqaddir alaih. Mereka orang-orang kaya bisa berinfak dan sodako, namun kami orang miskin tidak bisa ya Rasulullah. Biasa kan? Kalau orang miskin itu yang ngiri-ngiri begini nih kalimatnya. Ya. Bukan dari zaman dulu, dari zaman sekarang juga masih sama nih kalimatnya. Ya. Kemudian wa idza maraddu ba'isu bi fadli amwalihim, dan apabila mereka sakit, mereka sudah dijamin dengan hartanya. Bener. Enak, Masya Allah. Padahal cuma sakit flu, kamarnya VIP, susternya 3. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ballighu anil fuqara. Sampaikanlah kepada orang-orang fakir dan miskin yang mengutusmu. Anna man sabbara minkum wahtisabu falahu salasun khisalin. Sesungguhnya orang-orang fakir miskin itu kalau dia sabar, wahtasabu falahu salasa khisalin, dia akan diberikan 3 derajat, 3 keutamaan, laisa lil agniya, yang tidak diberikan kepada orang-orang yang kaya. Masya Allah. Minha syai'un, adapun yang 3 derajat bagi orang-orang fakir miskin yang tidak diberikan kepada orang-orang yang kaya, amal hasalatul wahidatu inna fil jannati ghurfatan min yaqutatun hamra. Nah, jadi surganya orang fakir miskin itu, pertama dia nanti akan diberikan surganya Allah Subhanahu wa taala, ghurfatan min yaqutatun hamra, surga yang berwarna merah. Warna merah. Jadi ibu kalau besok masuk surga warnanya tidak merah, berarti ibu bukan orang miskin. Karena hanya surga yang warnanya merah ditempati untuk orang-orang fakir miskin. Masya Allah. Yanduru ilaiha ahlil jannati, yang mana penduduk surga yang lain melihatnya, kama yanduru ahli dunya ila nujum, sebagaimana penduduk bumi melihat bintang di langit. Tuh. Kan kagak rapet tuh langit, bintangnya juga kagak ngumpul. Jadi nanti yang surga warnanya merah, tempatnya orang fakir miskin. Kalau diibaratkan seperti penduduk dunia,
melihat bintang di langit berarti sedikit. Kelap kelip, kelap kelip, kelap kelip, kelap kelip. Nah itu surganya orang-orang miskin. Masya Allah. Kayaknya lega ya Bu ya. Ini kayaknya bab cocok ya Bu ya. Kayaknya ini bab cocok bener nih. Masya Allah. Iya. La yadkhuluha ilan nabiyyin fakirin. Tidak boleh masuk di dalam surga merah itu kecuali nabi yang miskin. Kumpulnya sama nabi yang miskin. Masya Allah. Nabi ada berapa? Iya. Jadi di dalam Al-Quran wa rasulan qad qasasnahum min qabli. Utusan Allah itu aku ceritakan sebelum kamu Muhammad. Wa rasulan lam naksus alaik, dan sebagian yang lain tidak aku ceritakan kepadamu Muhammad dalam Al-Quran. Maka dijelaskan oleh hadis baginda Nabi besar Muhammad SAW dalam Sirah Nabawi jumlahnya 124.000. Yang wajib diketahui 25. Kalau pengen cinta sama Nabi, kita harus tahu namanya, harus tahu sejarah, harus ngambil hikmahnya. Pertama Nabi Adam. Kedua, langsung aja lah Nabi Muhammad ke-25 ya. Kelamaan nih kalau di absen. 25. Dari 25 disaring lagi sama Allah. Kenapa disaring? Cari yang terbaik. Manusia itu butuh contoh. Manusia itu butuh sirot toladan. Karena Al-Quran itu memiliki 4 prinsip. 1 prinsip akidah, 2 prinsip syariah, 3 prinsip akhlakul karimah, yang keempat prinsip Qissatul anbiya wal mursalin, kisah-kisah para nabi dan rasul. Kita nggak bisa jalanin akidah kalau nggak ada contoh. Kita nggak bisa jalanin syariah kalau nggak ada contoh. Kita nggak bisa praktekin akhlak kalau nggak punya suri toladan. Jadi kisah. Ingetin lagi. Dari 25 dikumpulin lagi menjadi yang terbaik. Menjadi 5. Kita kenal dengan namanya ulul azmi. 1 Nabi. Iya ini. 1 sesuai masanya Nabi Nuh. 2 Nabi 3 Nabi 4 Nabi 5 Nabi. Iya, gitu. Masya Allah. Jadi jangan lanjutin ya, kelihatan gak tahunya. Kemudian dari 5 dipilih menjadi 2. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Nabi Ibrahim. Kenapa 2? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu cuman umat yang beragama Islam yang mengakui bahwa Muhammad adalah nabinya. Yahudi ngakuin kagak? Nasrani ngakuin kagak? Tapi Nabi Ibrahim alaihissalam, kita orang yang beriman ngakuin dia nabi kita. Yahudi ngakuin enggak? Ngakuin. Nasrani bahkan mereka mengklaim Ibrahim adalah nabinya. Nasrani mengklaim bahwa Ibrahim adalah nabinya. Masya Allah. Walaupun klaim itu dijawab sama Allah. Makana Ibrahim Yahudian wala Nasronian walakin kana hanifan muslimah. Ibrahim itu bukan orang Yahudi, Ibrahim itu bukan orang Nasrani, walakin kana hanifan muslimah, akan tetapi Ibrahim itu adalah muslim yang lurus. Berarti dia masuk sebagai umat Muhammad. Insyaallah. Ini sampai mana Bu?
Iya. Nah, jadi surganya orang fakir miskin itu berwarna merah. Tidak boleh masuk para nabi selain nabi fakir. Au syahidun fakirun, atau orang yang mati syahid fakir. Pokoknya segala bentuk status waktu di dunia dia fakir, maka dia dikumpulkan di dalam surga merahnya Allah Subhanahu wa taala. Nabi juga masuk ke sana. Masya Allah, inilah keuntungannya orang-orang fakir. Pengen kaya miskin, Bu. Kemudian wasaniyatu, dan yang kedua, keuntungannya nih orang jadi fakir dan miskin. Wasani yadkhulul fuqara'ul jannata qoblal agniya binisfi yaumin wa huwa miqdarun khamsami'atin amin. Orang fakir dan miskin itu lebih dahulu masuk surganya Allah sebelum orang-orang kaya. Orang kaya belakangan. Boleh deh kita ngantri di dunia, ya Bu ya. Orang kaya kagak ngantri, besok di surga orang kaya ngantri. Iya. Orang miskin duluan. Hidup miskin. Jaraknya berapa? Binisfi yaumin miqdaron khamsami'atin amin. Jaraknya 500 tahun. Masya Allah. Yatamatta'una fiha haitsu sya'u. Mereka orang fakir miskin sudah menikmatin surga selama 500 tahun, baru nongol orang kaya. Adil tidak Allah? Adil. Waktu di dunia yang ngerasain enak-enak orang kaya dulu apa orang fakir? Orang kaya. Begitu di akhirat yang ngerasain enak-enak dulu orang fakir dan miskin. Orang kaya belakangan. Orang kaya masuk. Gimana Ustaz? Enak? Udah kagak doyan yang kayak gituan mah, udah bosen. 500 tahun nunggu orang kaya baru masuk. Alhamdulillah. Masya Allah. Haitsu sya'u wa yadkhulu Sulaiman bin Dawud alaihi salam, sebagaimana masuk surganya Nabi Dawud alaihi salam. Nabi Dawud masuk surganya belakangan. Maaf ya Bud, ini hadis. Sebagaimana Nabi Sulaiman alaihi salam masuk ke dalam surga ba'da dukhulil anbiya'i alaihi salatu wassalam, sesudah masuknya para nabi dan para rasul, bi arba'ina aman, jaraknya 40 tahun. Nabi sama Rasul udah masuk ke surga duluan. Setelah 40 tahun baru nongol Nabi Sulaiman alaihi salam. Masya Allah. Karena disebabkan apa? Bisababil mulki. Karena sebab kerajaannya Nabi Sulaiman, a'tahullahu fid dunya. Karena cuma Nabi Sulaiman yang diberikan kekayaan, kerajaan oleh Allah di dunia. Allah adil kagak? Adil. Sama Nabi aja, nabinya dibeda-bedain cara menikmatinya. Nabi Sulaiman baru masuk 40 tahun setelah para nabi dan rasul masuk duluan. Nabi Sulaiman keturunan siapa ya? Harus dipancing nih. Keturunan siapa? Bapaknya Nabi Sulaiman namanya Bapak Sulaiman.
Jadi Ustaz runut lagi nih, ya. Kenapa Ibrahim itu dijadikan contoh suri teladan selain baginda Nabi besar Muhammad SAW. Nabi Ibrahim punya istri dua, namanya Siti Hajar sama Siti Saroh. Siti Hajar lahir seorang anak laki-laki namanya Nabi Ismail. Hajar itu Ismail. Dari Ismail turun temurun terus sampailah kepada baginda Nabi besar Muhammad salam. Yang ngizinin, yang nyuruh Ibrahim suruh nikah lagi setelah Ismail lahir, ternyata istri pertama baginda Nabi Ibrahim hamil, yaitu Siti Saroh. Lahirlah Nabi Ishak. Dari Ishak turunannya nanti ada Yakub. Dari Yakub nanti ada Yusuf. Dari Yusuf nanti ada Sulaiman, Zulkifli. Nggak pakai Hasan ya, Zulkifli. Ya. Terus Nabi Ilyasa. Ya. Terus sampai nanti pada Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Makanya Ibrahim dijuluki Abul Anbiya wal Mursalin, bapaknya para nabi dan juga para rasul. Gitu ya. Masya Allah. Itu Nabi Daud. Nabi Sulaiman masuk ke surganya 40 tahun jaraknya. Setelah para nabi dan rasul masuk duluan. Masya Allah. Jadi keutamaan yang kedua, orang miskin masuk surganya duluan. Masya Allah. Kemudian wal haslatus salisatu. Adapun 3 derajat yang tidak diberikan kepada orang-orang yang kaya, idza qala al-fakir. Ketika mengucapkan orang yang fakir miskin itu membaca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ini Bapak baca ini sekali aja, mukhlison, dengan ikhlas. Wa yaqulul ghina mislu dalik mukhlison lam yulhaq ginal faqir. Ibu punya tetangga, mobilnya banyak. Ibu wirid subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ibu lebih kaya daripada tetangga ibu. Masya Allah. Pernah ingat enggak amalan ini Ustadz yang ngamalin? Itu almarhum Ustadz Arifin Ilham. Masya Allah. Ternyata 4 kalimat ini adalah 4 kalimat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia. Ya. 1 subhanallah, 2 alhamdulillah, 3 la ilaha illallah, 4 Allahu akbar. Ini 4 kalimat yang Allah paling cintai di atas muka bumi ini apabila dibaca oleh hamba Allah dengan ikhlas. Ternyata dijelaskan oleh hadis Rasulullah SAW, subhanallah tamla'u mil'ul ardi. Kalimat subhanallah adalah kalimat yang mencukupi, memenuhi antara bumi dan langit, setengahnya. Walhamdulillah, kalimat alhamdulillah dialah adalah yang mencukupi penduduk bumi dan penduduk langit. Terus
La ilaha illallah ini sebagai kuncinya surga. Allahu akbar yamla'u bainas samawati wal ard ay wa fil mizan. Kalimat Allahu akbar adalah kalimat yang memberatkan timbangan kelak di padang mahsyar. Masya Allah. Hadis Rasulullah sahih. Pantes. Ketika kita intikal dalam sholat, kalimat takbir itu selalu ngikut. Allahu akbar. Mau ruku Allahu akbar. Kita aja dilahirkan, disunahkan untuk didengerin adzan. Pertama kali Allahu akbar. Kita dibawa ke liang lahat, disunahkan, kita dibisikin suara adzan. Allah. Bahkan motong hewan, itu kalimatnya kalimat takbir. Allahu akbar. Bismillahi. Masya Allah. Bahkan berperang pun wa dzakarallaha katsira la'allakum tuflihun. Kalimatnya takbir. Allahu akbar. Masya Allah. Jadi kita amalin itu aja. Ya. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Nah, ini hadis yang pertama. Sekarang biar kita yakin kita ini posisinya miskin, apa fakir, apa kaya. Maka coba kita kaitkan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik, 500 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, Allah sudah menentukan takdir, ketentuan hambanya. Masya Allah. Berarti kalau begitu, calon bakal manusia itu sudah didesain sama Allah. Karena sudah ditentukan sebelum menciptakan bumi dan langit. Nah, yang kita kenalkan hadisnya dalam Arba'in Nawawi nomor 4. Ketika manusia di dalam rahim ibunya umur 120 hari alias 4 bulan, fayangfukhu fihi ruh, maka ditiupkan ruh janin itu. Jadi janin ketika gerak ketika berumur 120 hari. Ada Pak Dokter nih. Ya. Sebelum 120 hari yang gerak bapaknya. Ya, janinnya belum. Karena belum ditiupkan ruh. Fayangfukhu fihi ruh. Maka ditiupkan ruh, fayuktabu, kemudian dicatat bikat bin dengan catatan 4 perkara. Rizkuhu, rizkinya. Wa ajaluhu, dan ajalnya. 2. Yang ketiga, wa amaluhu, dan amalnya. Yang keempat, wa syakiyun au sa'idun, susah dan senangnya. Kita aja satu hari bisa aja tuh senangnya sekian, susahnya sekian. Was-was, senang, susah. Gitu. Itu sudah ditentukan sama Allah. Yang lebih hebatnya, jumlah rizkinya kita tidak tahu. Amalnya juga kita nggak tahu. Karena ada orang yang melakukan amalan ahli surga, namun Allah tentukan dia penghuni neraka, dia mati pasti masuk neraka. Ada orang yang ditentukan masuk surga, tapi dia waktu di dunia, dia beramal amalan neraka. Begitu akhir hayatnya, dia melakukan amalan penghuni surga. Begitu mati, dia masuk surga.
Maka dalam kitab tauhid kita kaitkan dengan ketentuan yang kita kenal dengan kodo dan kodar. Kodo dan kodar itu adalah ketentuan. Kodo itu ketentuan, ya. Kodar itu adalah kepastian Allah. Nah, kodo dan kodar, ketentuan dan kepastian Allah itu ada dua hal. Pak, kalau bawa buku mau Bapak nggak usah buka-buka kitab banyak nih. Ya, satu namanya takdir mubrom. Karena sebuah ketentuan dibagi dua. Takdir mubrom itu sesuatu ketentuan Allah yang tidak butuh usaha manusia. Kita tidak pernah pesen jadi laki-laki. Kita nggak pernah pesen sama Allah warna kulit. Kita nggak pesen sama Allah nanti diciptakan dari turunan siapa, di daerah mana, di negara apa. Pernah pesen nggak? Nggak pernah. Itu namanya takdir mubrom. Ketentuan Allah yang tidak butuh usaha manusia. Nanti baru yang kedua namanya takdir mu'alaq. Ketentuan Allah yang Allah tentukan berdasarkan dengan usaha manusia. Kita waktu kecil ada yang pernah nggak naik kelas nggak? Naik kelas semua. Ya. Kalau ada anak nggak pernah naik kelas, maka tahun kedua dia harus rajin begitu belajar dia bisa naik itu namanya mu'alaq, takdir yang butuh usaha manusia. Kita kalau pengen soleh, pengen baik, itu butuh usaha. Kita pengen bisa baca Quran, kita pengen bisa alim, tapi kagak mau ngaji. Ya kan? Kira-kira bisa kagak? Nggak bisa. Itu namanya takdir mu'alaq. Kita kalau pengen kaya harus rajin bekerja. Nah, dua takdir ini dapat berubah dalam kitab yang dikarang oleh Syekh Imam Nawawi cuman dengan satu hal, yaitu doa. Contoh, mohon maaf. Marbot itu gajinya berapa sih? Iya. Ada yang 500, ada yang 499.000. Ini di Korea biasanya nih. Cuman beda 100 rupiah. Bisa enggak dia berangkat umroh secara duniawi? Tidak bisa. Tapi dia berdoa, ya Allah, saya pengen ziarah ke Makkah Al-Mukarramah, ke Masjid Nabawi, Madinatul Munawwarah. Allah ngirim orang kaya. Dia rajin, ya kan? Adzannya juga orang bisa bangun semua gitu. Nanti besok berangkat umroh ya. Kira-kira mustahil tidak? Tidak. Bisa kagak? Jadi orang fakir dan miskin jangan pernah berhenti berdoa. Ya Allah, enak kayaknya ya naik mobil listrik. Ada kayaknya gitu. Kan pengen naik mobil listrik, bukan pengen punya mobil listrik, ya. Gitu. Punya tetangga ya sakit, mau operasi bisul gitu ya, dibawa sama mobil listrik, alhamdulillah nyampe rumah sakit udah pecah, kagak kerasa gitu. Ya Allah,
Takdir dan qada Allah ini bisa berubah dengan doa. Jangan pernah pesimis. Masya Allah. Jangan pernah pesimis. Nah, 4 ketentuan itu semua manusia tidak ada yang tahu, dan kita sedang berada pada takdir mu'allaq untuk pengen selalu berubah menjadi yang lebih baik. Karena kita ini nggak ada jaminan bahwa kita ini penghuni surga. Tapi kalau menjaga terus amaliyah ibadah dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Masya Allah, kita berikhtiar dengan doa dan kita yakin dan hidup kita semangat. Untungnya tidak tahu. Kalau Bapak tahu bahwa Bapak itu penghuni neraka, ngapain haji? Ngapain ke masjid? Gitu kan? Untung tidak ada yang tahu. Keduanya itu dapat dirubah dengan doa. Nah, makanya ada doa baginda Nabi besar Muhammad SAW yang jarang diamalkan oleh para ustadz dan kiai, termasuk jamaah dan pengurus masjid. Dalam kitab Bughyatul Mushtarsyidin ala Jam'us Shaghir, kumpulan hadis-hadis sahih, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa kepada Allah. Angkat tangan, Bu. Doanya begini. Allahumma ahyina miskinan. Ya Allah, hidupkanlah kami dalam keadaan miskin. Itu doa Rasulullah. Pernah ada ustadz atau kiai baca doa ini? Enggak ada. Bapak mau ngamalin doa ini? Kagak. Ini hadis doa Rasulullah yang gak diamalin sama ustadz sama kiai, sama umatnya. Allahumma ahyini miskinan wa tawaffani miskinan wa zumratul ma'a masakin. Ya Allah, hidupkanlah kami dalam keadaan miskin dan matikanlah kami dalam keadaan miskin, dan kumpulkanlah kami nanti di padang mahsyar bersama orang-orang miskin, dan kumpulkan kami di dalam surga bersama orang-orang miskin. Ini nggak pernah diamalin. Ustadz juga lupa kalau habis sholat mau doa itu, padahal pengen, tapi lupa. Gitu. Allahu Akbar. Jadi memang filosofis dari doa ini, ibu ini lahir nggak bawa apa-apa loh. Ibu lahir nggak bawa apa-apa, sehelai benang pun tidak, nggak bawa nama juga. Gitu. Masya Allah. Begitu hidup dalam keadaan miskin. Orang hidup miskin itu enteng, ringan. Selalu dijaga oleh para malaikat. Oleh para malaikat. Dan matikan dalam keadaan miskin. Masya Allah. Kira-kira mohon maaf, yang sering ribut warisan, orang yang meninggal kaya apa miskin? Biasanya yang rebut warisan itu yang meninggal kaya apa miskin? Kak, kaya. Kalau yang miskin ribut warisan apa? Itu. Ada ustadz apa? Bayar utang. Bener nggak? Bener. Utang juga warisan. Iya, jangan berpikir utang itu bentuk harta benda. Utang orang yang meninggal juga jadi warisan. Terus kumpulkan bersama orang-orang miskin. Masya Allah. Orang miskin tuh tenang. Tenang.
enak. Ya, karena miskin itu sendiri adalah ujian, cobaan, bala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena malaikat pernah ngomong, "Ya Rob, sungguh beruntung sekali engkau berikan kekayaan kepada orang-orang kafir." Maka kata Allah, "Sya'uwari min asoba." Maka lihatlah balasannya. Begitu lihat balasannya, orang kafir itu kaya-kaya, ternyata balasannya setimpal dengan kekayaan yang dia miliki di dunia. Tapi engkau ya Rabb, sungguh nista sekali orang-orang fakir miskin. Ya, padahal dia beriman kepada engkau. Malaikat jangan ngomong dulu, lihat dulu min asobahu, dari balasannya. Masya Allah, balasannya setimpal Bu di sana. Balasannya setimpal. Maka Ustadz sampaikan, kalau hari ini kita minta kaya, pengen kaya, nggak dikasih kaya-kaya, ibu jangan ngeluh, ibu jangan sedih. Kekayaan ibu disimpan oleh Allah di dalam surga. Doa mah tetap berdoa. Punya keinginan haji. Sekarang kan banyak tuh orang sayur mayur berangkat haji. Berapa sih modalnya? Di Lamongan, Jawa Timur, orang jualan sapu lidi pergi bener nggak Pak? Karena dia doa pengen pergi haji. Ya, Kang Acep, semangat. Pengen umroh, pulang umroh nikah. Ya. Masya Allah. Jadi takdir ketentuan Allah itu bisa dirubah dengan doa. Kita tahu konsep doa itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya hadis yang kedua. Udah saya? Belum ya? Belum. Ya. Oke. Saya nggak baca hadis. Hadis yang kedua panjang. Ibu, syaratnya fakir miskin itu mendapatkan 3 keutamaan dibandingkan dengan orang-orang kaya. Yang pertama itu sabar. Sabar aja. Sabar. Pokoknya sabar. Gitu ya. Kita walaupun kagak mirip sama istri kita nih, kata orang bilang kalau jodoh mirip. Kalau kagak mirip kagak jodoh. Syaratnya harus sabar. Biar jodoh. Sabar aja. Kan inman sobaru. Nah, kata Rasulullah SAW, ajaban li amril mu'min. Sungguh istimewa dan menawan akhlak-akhlak orang yang beriman. Ida asobathu syarro syakaro. Apabila dia diberikan kemudahan oleh Allah, dia pandai bersyukur. Faida asobathu dzarro. Apabila dia diberikan ujian cobaan, sobaro. Dia bersabar. Masya Allah. Tadi sudah saya bilang, kalau kategori kaidah fikih, kita termasuk orang-orang yang kaya. Nah, tapi nanti Jumat yang akan datang, orang kaya ada yang nyelip masuk ke dalam surga bersama orang-orang fakir miskin karena amalnya waktu hidup di dunia.
amalnya bagaimana nanti orang kaya, insya Allah akan kita sampaikan di pertemuan yang kedua. Barangkali ini kajian kitab Tambigul Ghafilin, kita sudah membaca satu hadis yang bersumber dari Anas bin Malik di dalam kitab Tambigul Ghafilin. Mudah-mudahan bermanfaat dan jangan pernah berhenti berdoa. Semoga doa kita dikabul dan dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.